dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Ibu. Gimana nih kabarnya buat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ketua kelas untuk mengambil terlebih dahulu. Kelas. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa, anak-anak? Ya, oh iya, betul sekali. Masih ingat ya untuk materi minggu lalu itu tentang apa? Ada yang tahu gaya dan rumus gaya itu apa? Silakan. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan pada suatu benda. Ya, betul sekali. Itu momen gaya, ada yang tahu? Tanya Ibu. Ya, silakan. Kalau momen gaya itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar di porosnya. Terima kasih jawabannya. Nah, sebelum kita minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang gaya dan momen gaya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan benda tegar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu, peserta didik dapat menuliskan pengertian gaya dan momen gaya melalui kegiatan pengamatan fenomena dengan benar. Yang kedua itu, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gaya, jarak, dan momen gaya dengan percobaan membaca dua lawan secara logis dan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana dengan membaca dua lawan secara sistematis sesuai prosedur. Yang terakhir itu, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya, jarak, dan momen gaya terhadap kondisi keseimbangan benda tegar berdasarkan hasil percobaan secara tepat dan logis. Nah, sebelum kita masuk ke materi keseimbangan benda tegar, kita mulai dengan tes terlebih dahulu ya anak-anak. Baik Bu. Silakan untuk membuka HP-nya, itu sudah mengirimkan tes di ini grup. Silakan dibuka ya. Baik Ibu. Silakan dikerjakan. Ini maksudnya sampai kapan ya Bu? Gimana? Maksudnya sampai berapa menit maksudnya? Ibu kasih waktu 5 menit saja ya anak-anak. Oke Bu. Baik Ibu. Apakah sudah selesai semua? Belum Ibu. Kalau sudah tenang ya. Ya Ibu. Sudah selesai? Sudah Ibu. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita sudah membentuk kelompok ya. Ini Ibu mau ini kelompok 1, kalau ini kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Ibu akan membagikan yang positif. Baca ya. Terus setiap kelompok sudah Ibu bagikan semua ya. Sudah Ibu. Jangan lupa dibaca untuk petunjuknya. Nah, kalau sudah dibaca, tolong perhatikan video fenomena yang akan Ibu tampilkan di depan ya. Tolong diperhatikan. Nah, pada video fenomena yang kedua itu
double itu tidak seimbang? Kalian tahu? Ya silakan. Barbel menjadi tidak seimbang karena posisi tangan tidak sama jaraknya dari titik barbel itu. Nah, dari video pengamatan tadi, silakan kalian tulis rumusan masalahnya pada LKPD. Itu akan menunjukkan agar rumusan masalah kalian berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan langsung menuliskan rumusan masalahnya ya. Oke, Bu. Yang kesulitan? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Ibu mau anak-anak menuliskan hipotesisnya atau dugaan awal dari rumusan masalah yang sudah kalian tulis tadi. Silakan. Hipotesisnya. Kalau yang kesulitan bilang ya. Kelompok satu aman? Kelompok dua? Aman, Ibu. Kelompok tiga? Kalau sudah selesai bilang ya anak-anak. Baik, Ibu. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Ibu. Kalau sudah selesai kita akan melakukan percobaan pada Nah, sekarang itu mau untuk setiap perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil alatnya. Silakan. Nomor satu. Sesuaikan sama yang di ini ya, yang di LKPD ya.
Seimbang. Yeay. Ini baru buat ini. Ini harus Jangan lupa ya untuk tabelnya itu diisi, tabel pengamatan diisi.
Yang masih kesulitan enggak? Masih kesulitan enggak? Udah selesai belum ya? Yang maksudnya udah selesai? Jangan lupa ya untuk tabel pengamatannya diisi ya. Baik, Ibu.
Kalau sudah, tolong perhatikan papan tulis terlebih dahulu ya, anak-anak. Baik. Ini aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak rumus gaya itu apa? M kali N. M kali G. Nah, karena kita pakai dua lengan, baca dua lengan kan ada dua lengan nih. Jadi, kan ibu LKP itu yang ditanya itu apa? M satunya dulu ya? Ya. Namanya itu berapa? Satu dikali M1 M2 dikali M2 satu apa? M1 dikali M1 M2 M2. Nah, karena ini G-nya sama ya, ininya Sama M1. Yang dicari itu M1 kan? Ya. M2 M2 Jadi M1. Nah, kalau untuk rumus keseimbangan ganda itu apa ya? Ada yang tahu? Sama sigma F dengan teks dan kegiatan. Nah, di sini kan yang kalian masih bertanya-tanya M itu apa sih? Ya, jadi M itu tuh sebelum kita membuat neraca dua lengan ini, yang lengan ini tuh di apa? Ditimbang dulu. Nah, hasilnya itu berapa M-nya? 0,7 kilogram ya? Iya, 0,7 kilogram. Kilogram. Nah, sudah ya, sudah semua kan ininya? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah selesai lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan. Dengan bebannya nih kan beda nih. Beban
Aman nih. Udah selesai? Sebentar lagi Bu. Iya. Sudah selesai ya semuanya? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah selesai, Ibu mau untuk setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan ya. Iya, Ibu. Silakan untuk kelompok satu untuk menyampaikan kesimpulan dari percobaan kita pada siang hari ini. Saya kelompok satu Dari percobaan yang coba Pak apa sih ya? dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa benda dalam garansi bahwa apabila gaya bekerja pada benda itu bernilai 0 atau sigma sama dengan 0, sehingga benda tidak bergerak atau tetap diam. Jadi apa? Silakan untuk kelompok kedua. Kesimpulan dari kelompok kedua yaitu berdasarkan hasil percobaan neraca keuangan dengan beban yang berbeda diperoleh bahwa nilai momen gaya di sisi kiri maupun di sisi kanan
dengan 0 dan sigma F sama dengan 6. Ya kalau kesimpulannya dari kelompok 3, berdasarkan hasil perhitungan pada percobaan raca dua lengan dengan dugaan berbeda, diperoleh bahwa nilai momen gaya di sisi kiri sama besarnya dengan nilai momen gaya di sisi kanan. Dengan demikian, syarat keseimbangan benda segar terpenuhi, yaitu sigma tau sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Artinya, tidak ada momen atau gaya yang menyebabkan raca berputar ke salah satu sisi. Ya, kalau nah, jadi untuk kesimpulannya itu, berdasarkan hasil percobaan raca dua lengan dapat disimpulkan bahwa keseimbangan terjadi apabila momen gaya pada kedua sisi neraca bernilai sama. Suatu benda dikatakan seimbang ketika hasil kali antara berat benda dan jaraknya terhadap titik tumpu pada lawan kiri sama dengan hasil kali berat dan jarak pada lengan kanan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada kedua sisi neraca tidak harus selalu sama besar, namun dapat diimbangi dengan mengubah panjang lengan kaca. Semakin jauh letak benda dari titik tumpu, semakin besar momen gaya yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan untuk menyeimbangkan beban yang lebih berat pada sisi yang lebih dekat dengan titik tumpu. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa prinsip keseimbangan benda tegak ditentukan oleh kesetaraan momen gaya sesuai hubung momen dalam fisika. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya bahwa benda yang seimbang itu bebannya itu nggak harus sama. Kita bisa lihat kan kalau misalkan dia beratnya itu 50, yang di sisi kanan, yang di sisi kiri itu beratnya 150. Nah, kalau misalkan dia beratnya itu bebannya itu lebih berat, maka jaraknya lebih jauh, kecil. Nah, kalau misalkan bebannya itu lebih kecil, maka jaraknya lebih besar. Nah, di sini Ibu mau kalian mengerjakan proses terlebih dahulu ya, yang sudah Ibu kirimkan di grup. Baik, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Baik, Ibu. Terima kasih. Sudah selesai. Sudah ya, sudah selesai ya. Sudah. Kalau sudah selesai mengerjakan prosesnya, Ibu mau kalian mengisi penilaian sikap yang sudah Ibu kirim ya. Baik, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit.
Saya mau sedikit ini ya penjelasan untuk kan ada instrumen penilaian sikap materi keseimbangan pada per asesmen itu. Nah jadi nilai itu misalkan nih kelompok satu nilai kelompok dua yang tadi kita kasih gitu kan. Nanti kelompok tiga nilai kelompok satu sama ya. Nah kalau misalkan nilai pertama itu antar teman kelompok ya, misalkan ini siapa ini nilai temennya. Semuanya nggak cuma dia. Sudah selesai. Sudah selesai. Jangan lupa ya untuk di bagian yang KPD yang refleksi itu diisi anak-anak. Baik, Ibu. Sudah selesai semua. Sudah selesai ya anak-anak. Nilai satu udah. Kelompok dua Ada segan yang belum ibu. kelompok tiga sudah, kelompok satu sudah. Sudah ya, sudah selesai ya. Sudah ibu. Nah di sini ibu mau menjelaskan sedikit untuk materi kita keseimbangan benda tegak ini. Jadi apa itu sih keseimbangan benda tegak? Jadi keseimbangan benda tegak adalah kondisi di mana suatu benda berada dalam keseimbangan rotasi, artinya benda tersebut tidak mengalami rotasi atau pergerakan. Nah untuk cari keseimbangan benda tegak itu yang pertama, resultan gaya sama dengan 0 atau sigma f sama dengan 0, artinya tidak ada gaya total yang menunjukkan benda bergerak lurus translasi. Yang kedua, resultan gaya sama dengan atau sama dengan 0, artinya tidak ada momen gaya yang menyebabkan rotasi atau berputar. Yang terakhir, jika benda dalam sistem dua dimensi, maka syarat sigma f sama dengan 0 dapat dipecah menjadi dua, yaitu sigma f sama dengan 0 dan
membuat poster menggunakan mapa tentang keseimbangan badan negara pada materi hari ini. Apa ya tugasnya ya? Baik, Ibu. Sebelum kita mau mengakhiri materi ini, Ibu mau ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih ya untuk anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.